Ya, pemerintah nampaknya bekerja dengan waktu ya, karena selain juga pendistribusian bantuan, bagaimana juga pemerintah juga harus seiringan untuk recovery dari para korban bencana di sejumlah wilayah. Sekaligus mencari siapa dalang di baliknya begitu ya. Tiga hal ini harus bekerja berbarengan sehingga memang kehadiran berbagai pihak di lokasi bencana cukup penting begitu. Termasuk kehadiran Presiden. Sudah 3 kali setelah lawatan kunjungan ke beberapa negara, akhirnya Presiden langsung tiba juga untuk melihat bagaimana kondisi penanganan banjir di sejumlah wilayah. Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Pak Bintang Susmanto, ahli Disaster Management Jakarta Rescue. Selamat pagi Pak Bintang, Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Prof. Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik UIN Jakarta. Selamat pagi Mas Gun-Gun. Selamat pagi Mbak Ratih, Mas Treja, Pak Bintang. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami via Zoom, sudah ada Pak Sugiyat Santoso, anggota DPR Partai Gerindra. Selamat pagi Pak Sugiyat. Assalamualaikum. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun berada. Baik itu dari pemerintah maupun dari anggota dewan begitu. Ada gagap komunikasi gak sih kalau dilihat sepanjang kurang lebih sudah 2 minggu dari kejadian bencana ini? Menurut saya ketika Presiden ratas di lokasi bencana itu kita harus apresiasi. Itu langkah bagus ya, menunjukkan kehadiran pemerintah di lokasi. Dan yang paling penting kan dalam konteks bencana itu adalah munculnya kembali harapan, terutama dalam konteks recovery. Tetapi memang kita tidak menutup mata, yang tadi disebut Mas Reza itu ada kegagapan dalam konteks komunikasi publik masih ada. Contoh misalnya dari DPR, ada pernyataan yang mempertanyakan soal kerelawanan warga. Ya kan, membandingkan antara peran pemerintah dengan kerelawanan warga. Itu contoh dari gagap komunikasi publik. Yang kedua, contoh lain dari kegagapan itu adalah tidak adanya spokesperson utama dalam penanganan recovery bencana. Kenapa? Karena bencana itu situasi tidak nyaman dan tidak pastinya tinggi, sehingga butuh yang disebut dengan langkah strategis dalam konteks mengimbangi ragam kebijakan yang akan diambil pemerintah dalam recovery. Contoh misalnya intensitas informasi harian, mitigasi komunikasi resiko, kemudian yang terakhir adalah damage control, mengontrol potensi-potensi kerusakan yang sangat mungkin muncul ya dari ragam kanal, sosial media kah, mainstream media kah. Nah, saya lihat belum ada sampai hari ini itu yang disebut dengan juru bicara kebencanaan khusus penanganan bencana Sumatera. Jadi masing-masing pihak berbicara ke publik sendiri ya? Iya, dan menurut saya levelnya harus memang punya otoritas atau punya kewenangan yang diberikan oleh Presiden. Dan kalau sekarang misalnya banyak komunikasi publik itu ditangani oleh Kapus Datin BNPB. Itu menurut saya tidak di situ levelnya. Tapi ini yang bisa melintasi ego sektoral dari kementerian, lembaga, daerah yang itu nggak bisa oleh seorang kepala Kapus Datin. Nah, Mas Gun-Gun tadi berbicara mungkin harus ada jubir kebencanaan nantinya, bagaimana semua informasi terpusat dari satu orang dan itu informasinya sama semua begitu ya Mas ya. Nah, kalau berbicara mengenai kehadiran Presiden yang sudah sampai 3 kali di lokasi bencana, tadi membuat publik ini merasa aman dan juga nyaman. Tapi bagaimana memastikan ini tidak hanya sekedar simbolik, tapi benar-benar bisa meningkatkan kepercayaan publik? Nah, ini pertanyaan bagus. Pernyataan Presiden itu karakternya kan direktif, jadi ada arahan ke bawah. Kalau pernyataan presidennya sudah bagus, maka level menteri, kemudian pemerintahan daerah, sampai ke keluarga terdampak, itu bisa merasakan pernyataan presiden. Kita bisa sebut misalnya tadi, jangan ada orang yang menjadi free rider ya, dalam konteks penanganan bencana, misalnya memperkaya diri sendiri. Nah itu harus konkret, ada sistem kontrolnya. Jangan sampai kemudian nanti ada peningkatan dana untuk recovery bencana di Sumatera itu ada yang memanfaatkan untuk memperkaya diri. Kemudian contoh lain adalah standar-standar recovery yang kemudian sudah disampaikan kepada publik. Contoh aja ya, hal kecil, listrik misalnya. Itu mau menyala 97%. Sudah nyala semua begitu ya, nah ternyata ini kondisi lapangan harus ada indikator yang dari waktu ke waktu bisa, karena mudah sekali publik mengecek itu. Nah, Prof, hadirnya Presiden di sana, apakah salah satunya untuk mengecek itu? Yang dikatakan misalnya listrik sudah nyala sepenuhnya, tapi Presiden harus datang lagi nih untuk ketiga kalinya ke sana. Apakah arahnya ke arah sana, Prof? Iya, menurut saya harus, kan sekarang Presiden bukan hanya pemimpin dalam konteks simbolik,
Tapi dibutuhkan kepemimpinan presiden dalam konteks real. Real, ya. Karena bencana ini tidak bisa menunggu waktu kan. Betul. Orang berkejaran dengan harapan untuk hidup pasca Ya, bencana. Ya. Karena pada saat dihajar bencana, psikologisnya itu kan drop. Belum lagi luluh lantaknya infrastruktur. Di situ menurut saya, karena lebih dari 900 orang meninggal, lebih dari 200 orang hilang. Ini bukan bencana biasa, extraordinary. Oleh karena itu maka kehadiran presiden sebagai kepala pemerintahan ya, tidak semata-mata sebagai kepala negara, tapi kepala pemerintahan, di mana pemerintahan itu tentu mengharuskan ya adanya kehadiran dalam memproteksi misalnya hak-hak warga negara, maka menurut saya diperlukan kehadiran presiden, nanti mengecek di lapangan, cek and recheck, jangan sampai kemudian pernyataan-pernyataan di ratas itu tidak berbekas alias mengalami pleonasme atau kemubaziran simbol gitu. Itu dia. Saya mau ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, ya ini kan baru wacana ya, baru usulan dari DPR terkait Kementerian Bencana. Tapi kalau dari Pak Bintang ya kenapa nggak pakai BNPB aja, slash begitu Kementerian Bencana. Tapi dari sisi Mas Gun-Gun nantinya, akan lebih ribet nggak sih komunikasi yang terjadi lintas sektor, atau justru dengan satu kementerian ini ya udah hanya dari situlah informasi dan penanganan yang dilakukan? Jadi gini, saya termasuk yang tidak setuju kementerian khusus, tapi mengoptimalisasikan BNPB, karena ini bukan soal kementerian khususnya perlu atau tidak, tapi soal ada roadmap kebencanaan yang melampaui periodisasi kekuasaan. Itu maksud saya. Itu yang paling penting. BNPB udah punya struktur menurut saya yang harusnya bisa. Kemudian kita punya undang-undang juga penanggulangan bencana. Tadi udah disebut Undang-Undang 24 tahun 2007. Dan ini menurut saya yang paling menjadi persoalan krusial Mbak Rati, itu soal mengorkestrasi ragam kelembagaan daerah untuk kemudian tanggap bencana. Itu yang tadi Mas Reza dalam break kita diskusi soal mitigasi. Nah, kalau terjadi ego sektoral, ada kementerian khusus pun menurut saya tidak akan jadi solusi. Contoh misalnya pertanyaan Mbak Rati tadi soal komunikasi. Yang penting ketika misalnya BNPB itu ada, dia mampu men-share informasi-informasi penting yang harus diketahui dan lintas sektoral, sekaligus juga ada kepekaan dari setiap lembaga untuk menyusun roadmap atau protokol, misalnya seperti protokol komunikasi kebencanaan, yang itu setiap saat bisa diaktifasi untuk kemudian penanganan bencana. Mungkin seperti pandemi COVID ya, setiap hari kan ada update-nya kan? Ya, dan institusi-institusi yang bertanggung jawab atas diseminasi informasi itu harus ada kejelasan terutama dalam memahami roadmap kebencanaan tadi. Contoh ya, Komdiji misalnya ada KPM, kan ada Dirjen Komunikasi dan Informasi Publik misalnya, dan media ya. Sekarang komunikasi publik dan media kan, kalau dulu IKP. Nah, kemudian ada Badan Komunikasi Pemerintah BKP, ya kan? Kemudian ada KSP. Nah, untuk bottleneck. Nah, menurut saya ini semua harus sinergi nih untuk menguatkan BNPB pada saat terjadi bencana. Sama halnya seperti dalam isu-isu lain, harus ada the leader of information-nya, harus ada pemimpin informasinya. Spokesperson itu bukan berarti sentralisasi, tapi lebih pada memfasilitasi informasi itu reguler, Mbak Rati, Mas Reza, sampai ke stakeholder. Kalau ada masalah-masalah yang extraordinary, maka harus dibikin yang disebut dengan misalnya entah itu tim ad hoc, entah itu misalnya ada task force yang kemudian menangani komunikasi publik dari misalnya bencana. Apakah komunikasi itu hanya dilakukan kepada publik saja, atau komunikasi yang dilakukan oleh BNPB ataupun kementerian nantinya ini memang akan lintas sektor? Jadi dari komunikasi kementerian misalnya PUPR, kementerian dan lain sebagainya, itu melalui kementerian itu atau bagaimana? Iya, menurut saya memang kalau bencana ini kan penanganannya tidak bisa reguler karena situasinya krisis. Maka harus ada tim komunikasi yang penanganan bencana pada saat bencana itu misalnya terjadi seperti sekarang bencana Sumatera. Kan kalau regulernya ditangani sebut aja oleh Komdiji atau oleh misalnya BKP atau oleh KSP. Tapi pada saat terjadi bencana, BNPB sebagai misalnya leader dalam konteks penanganan bencana itu harus didukung
oleh tim komunikasi, bisa saja ad hoc. Oke. Tapi harus ada spokesperson yang tentu tidak hanya satu orang ya, bisa 2 atau 3 yang otoritatif, official, kemudian juga direktif. Nah, itu 3 sekali lagi karena apa? Merepresentasikan keinginan, kehendak sekaligus tanggung jawab presiden. Oke, Gitu. jadi supaya satu pintu agar tidak ada perbedaan nih kalau di sini bilang penanganan sudah maksimal, listrik sudah nyala, tapi faktanya di lapangan di sosial media beda lagi faktanya. Termasuk begitu. menangani ego-ego tadi yang Mbak Rati sebut. Karena tinggi sekali biasanya ego daerah. Iya. Ini aja provinsi, 3 provinsi melibatkan pemda-pemda Iya. kabupaten. Iya. Itu belum tentu bisa terjahit dengan baik kalau ego itu tidak teratasi lewat satu kepemimpinan gitu. Terakhir Mas Gun-Gun, kalau Ya. kita mengacu atau melihat lah ya mungkin ke negara tetangga Jepang yang memang Jepang. kondisinya sama rawan Ya. bencana juga seperti Indonesia. Di sana tsunami aja sudah ada early warning di handphone begitu kan. Tapi kalau kita melihat saat ini kondisinya baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah ini tidak ada punya langkah preventif. Ya. Apalagi itu disampaikan ke masyarakat yang seharusnya bersiap siaga begitu ya. Ya. Di lapangan apa yang perlu diperhatikan terkait hal ini Mas Gun-Gun? Ya sebenarnya mungkin langkah preventif itu ada, tetapi tidak maksimal. Tidak maksimal. Nah, ini yang harus kemudian dari bencana Sumatera ini kita belajar banyak, tetapi jangan sampai seperti di Pita Mobius, tidak ada akhir dari sebuah capaian gitu. Iya. Yang diharapkan kan ada solusi, salah satu solusi jangka panjangnya itu adalah cara memitigasi bencana, karena kita semua mengamini nih Iya, iya. bahwa Indonesia ini berada dalam tingkat kerawanan tinggi, Bencana, iya, betul. sedang, rendah itu ada di hampir semua daerah. Dan tadi udah disebut petanya ada. Oleh karena petanya sudah ada, di titik-titik mana aja yang berpotensi mengalami masalah dalam konteks kebencanaan, maka menurut saya bukan hanya goodwill, Iya. bukan hanya niat baik nih, tapi juga political will. Contohnya adalah menyangkut politik anggaran. Ini kan political will nih, termasuk misalnya di DPR, pemerintah, politik anggaran untuk mitigasi bencana, harus diperkuat lagi, diperbesar lagi. Sehingga kemudian ada misalnya kesiapan dari infrastruktur, ada kesiapan dari sisi knowledge, juga ada kesiapan dari sisi tim di lapangan. Sehingga kemudian proses-proses itu bisa memitigasi secara lebih komprehensif. Karena kalau Tidak mitigasinya terulang. jalan, kita nggak perlu di ujung nih baru Persis. mengobati luka begitu ya. Persis. Mungkin bukan badan penanggulangan bencana, tapi badan pencegahan pencegahan bencana. begitu ya, supaya bencana bisa ditegah, bukan ditanggulangi begitu ya. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah hadir, Pak Bintang, Mas Gun-Gun dan juga Pak Sugiarto sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu, Assalamualaikum.